Oke, baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Tiara Prihandini dari 04 SMJK 01. Mata kuliah yang akan saya bahas yaitu Koperasi dan UKM dari bab 2. Sebelumnya saya akan menjelaskan deskripsi tentang soal 01 sampai 04. Koperasi dan UKM yang berisi tentang pemberdayaan operasi dan UKM, yaitu berisi tentang keberadaan koperasi dan usaha kecil menengah. Yang berisi tentang UKM perlu terus diberdayakan karena keberadaannya dapat mendorong percepatan kesejahteraan rakyat. Karenanya di Kabupaten Purbalingga dibentuk organisasi perangkat daerah atau bisa disebut juga dengan OPD baru, yakni Dinas Koperasi dan UKM yang merupakan pecahan dari OPD lama, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Untuk mewujudkan koperasi dan UKM yang maju dalam berperan mewujudkan kesejahteraan rakyat membutuhkan kerjasama yang cerdas dan kerjasama yang keras dari berbagai stakeholder yang ada di kebutuhan Purbalingga. Bupati berharap peringatan Hari Koperasi bukan sekedar seremonial, namun memiliki esensi untuk bagaimana kegiatan peringatan mampu menggerakkan orang untuk bergerak bersama mewujudkan tujuannya bersama. Membangun perekonomian nasional, yaitu berisi tentang memiliki peran penting dalam membangun perekonomian nasional Indonesia. Ada beberapa peran yang melakukan seperti mengentaskan masyarakat kecil yang berisi tentang UMKM memiliki peran sebagai sarana untuk mengentaskan masyarakat kecil dari jurang kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka penyerapan tenaga kerja oleh UMKM yang membantu mengurangi jumlah pengangguran di negara ini. Yang kedua pemerataan ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam pemerataan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM memiliki lokasi yang lebih dekat dengan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk membantu mengurangi kemiskinan dan membangun ekonomi lokal. Adapun tujuan utama dari sebuah koperasi yaitu membangun dan mensejahterakan perekonomian nasional serta mengembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atau asas kekeluargaan. Koperasi dapat membangun dan mensejahterakan perekonomian nasional seperti membangun potensi dan kemampuan ekonomi anggota yang berisi tentang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Untuk yang kedua, memperkokoh perekonomian seperti berperan sebagai soko gurunya untuk memperkokoh perekonomian rakyat yang merupakan dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Dan yang ketiga, meningkatkan taraf hidup seperti koperasi mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia yang merupakan alat untuk memimpin ekonomi sosialisme khas Indonesia dan juga dijadikan sendi kehidupan Indonesia. Manfaat koperasi juga memiliki bagi perekonomian nasional seperti meningkatkan taraf hidup, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan demokrasi ekonomi seperti yang saya sudah jelaskan, dan mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata. Untuk penjelasannya ini berisi tentang koperasi menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada sehingga masyarakat akan mendapatkan pendapatan yang adil dan merata. Dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, yaitu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional dan sosial masyarakat. Oke, untuk yang soal kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan. Sejarah koperasi pada awalnya dimulai pada abad ke-20. Pada umumnya sejarah koperasi dimulai dari hasil usaha kecil yang tidak spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil. Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong para usaha kecil untuk terlepas dari penderitaan. Sejarah pertumbuhan koperasi di seluruh dunia disebabkan oleh tidak didapat dipecahkannya masalah kemiskinan atas dasar semangat individualisme. Koperasi lahir sebagai alat untuk
memperbaiki kepincangan-kepincangan dan kelemahan-kelemahan dari perekonomian bentuk kapitalisis. Perkembangan yaitu di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, tingkatan, dan komoditinya. Ada beberapa jenis koperasi yang ada di Indonesia seperti koperasi konsumen yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya seperti toko kelontong. Ada koperasi produsen yang menjalankan usaha dan komoditi tertentu seperti pertanian, pertambangan, atau peternakan. Adapun koperasi jasa yang berisi tentang berfokus pada penyediaan layanan tertentu seperti transportasi, fotokopi, atau asuransi. Koperasi simpan pinjam yang mengisi tentang kemungkinan setiap anggota untuk memperoleh pinjaman dana dengan cepat dan adil. Koperasi di Indonesia saat ini ada 6 strategi pengembangan koperasi, yaitu 1. Perluasan akses pasar, meningkatkan daya saing, mengembangkan kewirausahaan, akselerasi pembiayaan dan investasi, kemudahan dan kesempatan berusaha, dan koordinasi lintas sektor. Di sini saya bukan menjelaskan tentang UKM, tapi menjelaskan tentang UMKM. Untuk soal yang ketiga, yaitu ada pengertian Sokoguru, yang demokrasi universal adalah tiang-tiang yang menjadi pondasi dalam mendirikan tatanan demokrasi. Tegaknya dalam suatu negara ditentukan oleh Sokoguru ini. Sokoguru demokrasi universal ini menjadi sistem demokrasi yang ditegaskan berdasarkan pilar hidup. Jika mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sokoguru berarti tiang tengah atau tonggak. Ini artinya koperasi adalah pilar penting perekonomian Indonesia sebagai tulang punggung perekonomian. Koperasi hadir sebagai tuntunan dan konstitusi dan merangkul setiap aspek kehidupan secara menyeluruh. Manfaat-manfaat Sokoguru itu seperti tulang punggung perekonomian nasional yang mengisi tuntunan konstitusional yang membutuhkan seperti kebutuhan bahan baku, sarana produksi, dan pinjaman uang. Itu seperti yang perkembangan yang tadi saya sudah jelaskan. Dan memajukan kesejahteraan koperasi dapat memajukan kesejahteraan setiap anggota masyarakat dan ekonomi nasional, serta membangun tatanan ekonomi seperti demokrasi ekonomi, keadilan, kejujuran, kesetiakawanan, kesetaraan, dan kesejahteraan bersama. Mengurangi pengangguran dan kemiskinan dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan seperti yang terjadi di Indonesia saat ini. Yang terakhir, menampung pesan politik seperti bangsa yang terjajah oleh kemiskinan dan mempertahankan dan memperkuat identitas budaya seperti bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip dari 3 bentuk teori ahli yang saya ketahui yaitu keanggotaan bersifat sukarela terbuka, pengelolaan secara demokrasi. Untuk yang pertama itu bersifat sukarela berarti tidak hanya menjadi anggota saja. Untuk keluar dari keanggotaan koperasi juga harus sukarela berdasarkan keinginan sendiri. Sementara maksud dari bersifat terbuka adalah tidak ada diskriminasi antara anggota koperasi. Semua anggota koperasi harus diperlakukan sama. Dan yang kedua, pengelolaan secara demokratis itu seperti anggota koperasi memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi untuk melakukan pengelolaannya. Dari materi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang 3 landasan koperasi. Di sini saya sebutkan saja landasan struktur koperasi Indonesia yang mengandung Undang-Undang Dasar 1945. Ada landasan gerak adalah pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Serta ada landasan mental koperasi Indonesia adalah setiakawan dan kesejahteraan pribadi. Konsep pengelolaan koperasi yang dilakukan secara demokrasi yang akan saya bahas terakhir berprinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak yang dikeputusan para anggota. Dan para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sekian dari materi yang saya bahas. Terima kasih.